Halo semuanya, ini Timon. Aku terkejut betapa cepatnya kamu memberikan likes pada video tempat kami menguji petasan dalam vacuum chamber. Aku berjanji akan meletakkan tanganku pada vacuum chamber. Masalahnya, banyak orang yang menyukai topik vacuum chamber, di mana kami memasukkan berbagai organ hewan ke dalamnya, dan secara visual menunjukkan apa yang bisa terjadi pada tubuhmu di ruang angkasa. Kami mensimulasikan apa yang kami sebut sebagai depresurisasi baju ruang angkasa. Kita semua tahu film Total Recall, di mana mata orang-orang tampak melotot. Apakah itu benar? Dan apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh manusia di luar angkasa, di mana di sana ada ruang hampa udara? Dalam video ini, kami akan melakukan percobaan yang ringan. Situasi akan 100% di bawah kendaliku, dan ini tidak akan membahayakan kita. Jelas, kami tidak akan pergi ke ruang hampa udara. Kami hanya akan meletakkan tangan. Jika kamu membaca laporan dari NASA, diyakini bahwa manusia dapat bertahan di luar angkasa tanpa baju luar angkasa hingga 50 detik. Aku pikir dalam eksperimen ini, kami akan menguji bagaimana rasanya vacuum chamber pada diri kita sendiri. Apa yang mereka alami? Kami akan memberitahumu bagaimana rasanya. Jadi, beri like video ini untuk membuat kami memutuskan untuk melakukannya. Tetapi bagaimana cara kami melakukannya? Aku sudah berpikir bagaimana aku bisa melakukannya. Karena kami perlu membuat tekanan rendah untuk bagian tubuh yang terpisah. Ya, itu hanya pada bagian tangan saja. Tentu saja tidak dengan melepas tanganku dan meletakkannya pada vacuum chamber. Dan kita akan terus lanjutkan. Ngomong-ngomong, Seryoga dan aku membeli tabung seperti ini. Seperti yang kamu lihat, ini hanya tempat menyimpan untuk kolak atau yang lainnya. Aku pikir ini akan menjadi sarung tangan antariksa. Kami membutuhkannya untuk satu alasan sederhana. Begitu kami membuka tutupnya, dan kemudian membuka kerannya yang mudah untuk dilepaskan, kami memiliki lubang kecil di mana aku akan memasang selang dari sistem vacuum chamber milikku. Sekarang, kita harus menyegelnya agar tidak bocor kemana-mana. Selotip abu-abu, ini bahan paling kokoh di bumi. Dengan inilah kami akan menyegel selangnya. Apakah kamu pikir selotip akan membantu di ruang angkasa? Ya, sepertinya cukup baik. Semuanya akurat dan jahitannya baik. Kami juga akan menutup semuanya dengan selotip di atas toples. Karena ketika tanganmu mengenai toples, selotip akan menempel di tanganmu, dan ini seharusnya sangat kedap udara. Apa pendapatmu tentang ide ini? Aku pikir ini akan berhasil dengan baik. Ini sangatlah mudah. Sekarang kita dapat dengan mudah memasukkan tangan kita ke dalam tabungnya, dan pompa akan memompa keluar tekanan, dan kita dapat mensimulasikan timbulnya ruang hampa di ruang yang terpisah. Katakan saja ini seperti sarung tangan antariksa. Kami berada di luar angkasa, dan kami seperti memiliki setelan pakaian luar angkasa. Aku pikir ini pengalaman yang keren. Tapi jelas, kami dapat mengendalikan semuanya, dan kami akan segera mematikan vacuum chamber atas permintaan pertama. Kami sudah menunjukkan ini dengan contoh hati yang telah kami masukkan ke dalam vacuum chamber. Ini terlihat sangat aneh. Aku bahkan melihat darah mengalir di pembuluh darah. Ini agak menyeramkan. Dapatkah kamu bayangkan? Sepertinya jantung bekerja lagi tanpa tubuh. Ini menyeramkan. Sebenarnya secara teori, di ruang angkasa, jika pakaian ruang angkasa kehilangan tekanan, seseorang harusnya mengembang, seperti mainan anti-stres yang mengembang di video terakhir. Itulah mitos yang digunakan sutradara film Total Recall. Aku pikir itu tidak realistis, karena kulit manusia tidak akan membiarkanmu melakukannya. Mitos lainnya adalah bahwa darah manusia dalam ruang hampa dapat mendidih, seperti teh ini yang kita rendam dalam vacuum chamber, dan ia mulai mendidih dan menguap. Dan pada jantung, seperti balon, bisa mengembang dan meledak dalam ruang hampa, seperti sekaleng yogurt. Faktanya, jantung hanyalah sepotong otot, dan otot yang paling kuat di dalam tubuh adalah gusi. Ia tidak dapat meledak dalam ruang hampa. Itu hanyalah manipulasi oleh sutradara film ruang angkasa. Baiklah, mari kita tunjukkan semuanya dengan praktek nyata. Dan aku meletakkan tanganku pada vacuum chamber. Seryoga, siap? Tentu saja kami agak khawatir. Aku harap tanganku tidak akan mengembang. Meskipun kita tahu itu tidak benar, aku akan langsung mematikan vacuum chambernya. Sekarang kamu akan melihatnya. Apakah kamu siap? Ayo nyalakan vakumnya. Vakum menyala. Oke, lenganku tidak mengembang. Itu hanya mitos, kawan. Saya matikan vakumnya. Oh, omong-omong, ini sangat cepat. Jadi lenganku berada dalam vacuum chamber selama sekitar 10 detik. Seperti yang kamu lihat, tanganku sangat merah. Tetapi semuanya bisa dijelaskan dengan sangat sederhana. Pada tekanan rendah, darah cenderung ke kapiler terkecil. Seperti yang kamu tahu, ketika nenek kami mencoba menyembuhkan kami dengan tabung bekam ketika kami masih kecil, ingat tidak? Tulis di komentar tentang siapa yang mengingat ini dan siapa yang melakukannya. Ya, pada dasarnya itu sama dengan vacuum chamber. Setelah itu, tabung menghisap kulit, dan kemudian kamu dibalut dengan selimut, dan kamu berbaring di sana selama 10 menit dalam kondisi ini.
Tentu saja, ini bukan yang terjadi pada kami, karena kami benar-benar memiliki sistem vakum. Itu menciptakan ruang hampa secara instan. Tangan langsung memerah tetapi tidak mengembang. Mulai kesemutan dan sulit untuk menggerakkan jari-jarimu. Juga, tekanan rendah terasa seperti beban 1 ton mendorongmu. Seperti kamu memegang truk di tanganmu, dan kamu bisa merasakannya menggelitik keluar dan berusaha keluar dari tubuhmu. Itu sebabnya kamu bisa tahan ruang hampa selama 10 detik, tetapi tidak lebih dari itu. Dalam ruang hampa lebih lama dari 50 detik, jelas omong kosong. NASA jelas tidak memberitahu kita sesuatu, karena pertama-tama, tidak ada astronot yang melakukan eksperimen semacam itu. Dan kedua, luar angkasa itu dingin. Dan seperti yang kamu tahu, ruang hampa udara tidak menyalurkan kehangatan. Kamu tidak akan membeku dalam lemari es segera. Tubuhmu akan memancarkan kehangatan secara perlahan. Tapi ada masalah lain, cairan dalam tubuh kita. Dan aku tidak berbicara tentang darah, aku berbicara tentang area terbuka, seperti mata, dan lidah yang akan memberikan kelembapan secara instan dan menempel pada langit-langit mulut. Ya, itu akan menghalangi aliran udara. Juga, setiap cairan menguap dalam ruang hampa dan oksigen di paru-paru, dan aku mengingatkanmu, jika udara pada suatu objek, ia akan mulai mengembang. Aku melakukan percobaan dengan paru-paru, bahkan tidak ada tekanan, dan mereka benar-benar mengembang. Pada dasarnya, di ruang angkasa, kamu harus menghembuskan nafas segera sehingga paru-paru tidak mengembang. Kamu harus menutup mata, dan kamu harus menutup mulut, dan kemudian, kamu mulai bisa mengambil keputusan dengan segera. Ya, tangan dalam ruang hampa jelas aman jika dalam waktu yang sangat singkat. Aku pikir 50 detik dalam ruang hampa itu tidak mungkin. NASA jelas tidak bisa memberitahu kita banyak hal karena tidak melakukan praktek. Itu hanya teori. Omong-omong, kita bisa melakukan eksperimen lain. Kita bisa mendapatkan darah dan mencoba memasukkannya ke dalam vacuum chamber untuk melihat apakah darah bisa mendidih dalam ruang hampa. Itu akan menjadi eksperimen yang keren. Dan akhirnya, kita bisa menghilangkan semua mitos. Mari kita dapatkan 50.000 likes dan kami akan melakukannya. Adapun tangan, dalam beberapa menit darah surut seperti cupang yang khas. Tapi ada organisme lain seperti beruang air, sehingga mereka bisa selamat dari ruang hampa. Dan itu karena ketika mereka berhibernasi, mereka kehilangan hingga 99% kelembabannya. Secara kasar, mereka berubah menjadi mumi. Itulah cara mereka bisa bertahan dalam ruang hampa. Tubuh kita tidak siap. Itulah sebabnya kita perlu pakaian khusus di ruang angkasa. Tapi depressurasinya, itulah masalah yang harus dipecahkan NASA. Subscribe dan tekan tombol lonceng untuk menjadi yang pertama. Dan itu saja teman-teman. Semoga sukses. Selamat tinggal.